Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Kali ini kami melaporkan bahwa di Tiongkok daratan sedang dilanda bencana dan sering muncul hal-hal yang aneh. Baru-baru ini, video yang diposting secara online menunjukkan muncul awan gempa yang aneh di banyak tempat di Tiongkok. Sementara itu di Yunan dan tempat-tempat lain ada juga pemandangan aneh. Dilaporkan ikan melompat keluar dari air dan terus-menerus jatuh. Insiden itu menjadi diskusi hangat di kalangan netizen Tiongkok. Banyak orang berspekulasi bahwa ini mungkin merupakan awal dari gempa besar. Ada tulisan yang mengkaitkan dengan ramalan dari zaman Tiongkok kuno. Mari simak info selengkapnya. Baru-baru ini, banjir melanda di banyak daerah di Tiongkok Selatan, sedangkan serangan bencana belalang melanda di daerah utara. Adapun gelombang kedua wabah di Beijing telah menyebabkan kepanikan di Tiongkok. Banyak ramalan dari zaman Tiongkok kuno dan modern menunjukkan bahwa tahun ini adalah tahun Kengci. Seringkali sebelum bencana datang akan ada penampakan. Baru-baru ini ada banyak penampakan di seluruh Tiongkok yang telah menarik perhatian publik. Dari tanggal 15 hingga 16 Juni 2020, banyak orang-orang di daratan menyaksikan pemandangan langka ikan yang berterbangan di air dan berputar-putar di atas air. Menurut unggahan video di Twitter, ada ikan melompat di air di Danau Chakan di Provinsi Jilin, area pemandangan Linghu di Taichou Provinsi Zhejiang, Danau Erhai dan Sungai Si'er di Yunan. Banyak netizen khawatir bahwa kegiatan lempeng bumi baru-baru ini sering terjadi, sedangkan penampakan ikan-ikan di mana-mana mungkin merupakan peringatan dari gempa besar. Netizen lainnya mengunggah perihal kejadian di Danau Dali Erhai dan Sungai Si'er. Ketika itu muncul keajaiban ikan melompat. Insiden itu sebagai pemandangan yang sangat mirip dengan peternak ikan yang memberi makan ikan di kolam ikan atau waduk. Adegan seperti itu jarang terjadi. Tak jelas apa yang menyebabkan ikan seperti bersemangat dan bahagia. Secara kebetulan pada 13 Juni seorang netizen memposting video di Twitter mencurigai bahwa awan gempa langka muncul di langit Weihai Santong. Seorang netizen menuliskan, pagi itu ketika gempa di Wenchuan ia masih di SMA. Ia pergi ke balkon asrama pagi-pagi sekali dan melihat awan seperti itu di timur, tetapi warnanya kuning kemerahan. Video lain menunjukkan bahwa pada 15 Juni, awan aneh juga muncul di Pancin Liaoning. Netizen berspekulasi bahwa gempa bumi akan segera terjadi. Berita selanjutnya, ramalan kuno. Tahun 2020 bertepatan dengan tahun Kengci. Banyak ramalan di dalam negeri dan luar negeri menyebutkan bahwa ada bencana besar di tahun Kengci. Kitab Huang Ti Timu Ching Tiongkok disusun dalam siklus 60 Ciaci. Terdapat puisi dan sebuah karya yang memprediksi panen dan iklim. Disebutkan Kaisar Bumi Pertiwi Kaisar Kuning meramalkan bahwa pada tahun Tai Sui Kengci, ramalan itu menyebutkan banyak orang yang meninggal dunia, banjir di musim semi dan musim panas, kelaparan di musim gugur dan musim dingin, hasil panen hanya setengah, sedangkan padi yang terlambat belum dipanen. Qin Huai berkeliaran dan Wu Chu banyak bencana. Daun murbei menjadi layu, ulat sutra tidak senang. Lihat ulat sutra tetapi tidak ada sutra, pekerjaan jadi sia-sia. Ada analisis di internet tentang arti ramalan Timu Ching pada tahun 2020. Itu berarti panen pertanian tahun ini tidak baik. Diramalkan ada banyak kasus orang yang menderita kematian karena sakit. Selain itu, akibat bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di musim semi dan musim panas sering terjadi. Beberapa daerah di musim gugur dan musim dingin rentan terhadap kelaparan dan kekeringan. Tafsir ramalan berapa banyak orang yang meninggal dunia diartikan tentang orang-orang dari pandemi virus komunis Tiongkok yang meninggal dunia di jalanan. Sedangkan ramalan berbunyi, kelaparan di musim gugur dan musim dingin menyiratkan terjadinya bencana kelaparan. Adapun padi terlambat dipotong berarti gagal panen. Adapun ramalan Qin Huai Chu Liu Tang tampaknya menggambarkan fenomena tragis orang-orang di Tiongkok daratan yang kehilangan tempat tinggal dan mengembara karena epidemi. Tulisan berbunyi Wu Chu terjadi perampokan, ditafsirkan menunjukkan bahwa perampokan di Zhejiang dan Hubei merajalela, menjarah persediaan atau memulai kudeta. Sedangkan tulisan tidak melihat ulat sutra tetapi tidak ada sutra, mengacu pada penutupan industri dan depresi ekonomi. Pemakaman di pegunungan berarti Timu Ching memperkirakan bahwa dalam 3 bulan musim dingin tahun Kengci, banyak orang akan meninggal dunia secara tak terduga, akan ada banyak kuburan di gunung. Kaisar Kuning Timu Ching juga memperkirakan bahwa wabah besar akan berlalu tahun 2021. Kitab kuno itu menyatakan dengan bahasa yang mendalam berbunyi, tahun-tahun Tai Sui dan Qin Chao dilanda penyakit.
Wung Yu sang mak baik Cing Cui Mi Mai Chen. Baik musim semi dan musim panas adalah hujan yang manis. Musim gugur dan musim dingin sangat baik. Daun murubai menunjukkan buahnya dan ulas sutra bersuka cita. Orang-orang secara bertahap bernafas, keenam binatang berlalu. Bu berkata, Sin Chow Niu menjadi pemimpin dan levelnya sangat buruk. Rakyat tersisa hanya setengah. Ladang mulberry yang bahagia. Arti dari perkataan tadi dengan kata lain, wabah itu tidak akan selesai sampai tahun 2021, sedangkan orang-orang yang tinggal hanya 1/2 dapat bertahan hidup. Keadaan itu sudah sangat beruntung, sedangkan mereka yang tinggal akan memasuki era sejarah baru. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia dan makmur. Jika ramalan ini memang benar-benar terjadi, setengah dari rakyat Tiongkok akan menghadapi kematian.